BUMP adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang dibentuk dari, oleh, untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan menggerakkan modal seutuhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. Fungsi BUMP yang pertama adalah untuk meningkatkan skala ekonomi, yang kedua untuk meningkatkan daya saing, yang ketiga sebagai wadah investasi, dan yang keempat adalah untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan petani. Tugas BUMP yaitu untuk menyusun kelayakan usaha, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, dan mengembangkan kemitraan usaha. Kriteria umum BUMP meliputi luas lahan minimal 200 hingga 3.200 hektar, keanggotaan minimal dibentuk dari 2 sampai 3 poktan atau gapoktan, struktur organisasi terdapat ketua dan yang ada di bawahnya. Basis usaha ini kegiatannya dari hulu sampai ke hilir, dan jejaring usaha yang dilakukan itu antar kelompok, antar gapoktan, dan antar wilayah. Kemudian kemitraan, yaitu yang telah memiliki mitra usaha, dan yang terakhir adalah legalitas atau bentuk usahanya adalah berbadan hukum. Sasaran BUMP yaitu petani dan keluarganya, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta pembina dan stakeholder lain. Bentuk dan status hukum badan usaha terdiri dari perkumpulan dan persekutuan. Perkumpulan yaitu adanya beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomi atau profit yang bersepakat mengadakan suatu kerjasama. Bentuk dan caranya diletakkan dalam anggaran dasar atau reglemen atau statut. Perkumpulan dapat diminta menjadi badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM dan didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan persekutuan yaitu suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi. Bentuk persekutuan meliputi firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Firma dan persekutuan komanditer statusnya bukan merupakan badan hukum. Yang bisa berstatus badan hukum adalah perseroan terbatas dan koperasi. Dasar hukum BUMP. Pendirian BUMP dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan petani telah dipayungi dengan dasar hukum yang kuat mulai dengan lahirnya UUD 1945 di bagian batang tubuh pada pasal 27 dan pasal 28 tentang bentuk dan status hukum badan usaha dan kegiatan usaha serta dalam aturan peralihan dan badan usaha. Hal tersebut diperkuat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun secara kekeluargaan. Maksud dan tujuan dari pembentukan BUMP yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada petani atau standar pelayanan minimal agar berkembangnya usaha tani, untuk memberdayakan kelompok tani atau poktan dan gabungan kelompok tani atau kapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian pedesaan. Prinsip dasar kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pembentukan BUMP dilakukan melalui rembuk tani guna membuat kesepakatan dalam pembentukan BUMP dengan melibatkan unsur pemerintah atau pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota, guna mendapatkan fasilitas dan pengesahan dalam pembentukan BUMP. Kelebihan BUMP tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi memadukan antara kegiatan bisnis dan pemberdayaan petani. Dapat meningkatkan pendapatan dan pengetahuan petani, serta membuka dan memperluas usaha tani. Adapun kekurangan BUMP yaitu permodalan dari petani yang minim, perolehan keuntungan tidak sepenuhnya masuk ke masing-masing petani, kurangnya kompetensi petani dalam mengelola BUMP dapat menjadi hambatan berkepanjangan, terhambatnya perkembangan dengan ketidakaktifan anggota BUMP. Pembentukan BUMP terdiri dari 11 tahap. Yang pertama, struktur organisasi.
yang menggambarkan bidang pekerjaan atau usaha apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, kriteria kepengurusan, menetapkan kriteria pengurusan dengan memperhatikan gambaran pekerjaan. Yang ketiga, keanggotaan, menetapkan kriteria keanggotaan yang bercirikan batasan jumlah kelompok tani. Yang keempat, pedoman kerja, menyusun pedoman kerja organisasi BUMP dalam bentuk AD atau ART. Yang kelima, perencanaan bisnis, menyusun rencana usaha dibuat dalam periode 1-3 tahun atau disesuaikan dengan periode kepengurusan yang disepakati. Yang keenam, sistem administrasi, menyusun sistem administrasi dan pembukuan. Yang ketujuh, sistem intensif, agar pengelolaan BUMP termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang ke-8, sistem rekrutmen, melakukan proses rekrutmen untuk menetapkan orang-orang yang bakal jadi pengelola BUMP. Yang ke-9, sistem koordinasi, menetapkan sistem koordinasi untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Ke-10, bentuk kerjasama, menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang terakhir, sistem informasi, menyusun rancangan sistem informasi BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang bersifat terbuka dan ekonomis. Kapasitas kelembagaan petani dalam bentuk penguatan BUMP terdiri dari 3. Yang pertama, upaya meningkatkan produktivitas. Yang kedua, efisiensi usaha tani. Yang ketiga, daya saing. Prinsip pengelolaan BUMP ada 6. Yang pertama, prinsip kooperatif. Semua anggota BUMP harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi kelangsungan hidup usaha mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang kedua, prinsip partisipatif. Semua anggota BUMP harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMP. Yang ketiga, prinsip emansipatif. Semua anggota BUMP harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Yang keempat, prinsip transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan petani dan keluarganya harus dapat diketahui oleh segenap lapisan anggota dengan mudah dan terbuka. Yang kelima, prinsip akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan. Karakteristik petani yang perlu mendapat pelayanan utama BUMP adalah: yang pertama, petani pemilik lahan kecil yang dalam mencakupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandan, dan papan. Sebagian besar memiliki mata pencarian di sektor pertanian. Yang kedua, petani penggarap yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha. Dan yang terakhir, anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang berusaha di bidang pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Proses peningkatan kapasitas SDM kepengurusan BUMP dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu pengembangan SDM melalui pelatihan, sistem rekrutmen yang transparan, dan perbaikan pola manajerial serta teknis. Yang kedua yaitu pengembangan keorganisasian BUMP yang mencakup pada aspek menganalisis postur struktur organisasi berdasarkan peran dan fungsi, proses pengembangan SDM, dan gaya manajemen organisasi. Yang ketiga yaitu pengembangan jaringan kerja atau network BUMP yang dilakukan melalui penguatan koordinasi, memperjelas fungsi jaringan, serta interaksi formal dan informal. Kepengurusan BUMP yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukannya analisis kebutuhan pelatihan seperti analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan tugas, dan analisis kebutuhan kepengurusan atau karyawan BUMP. Kapasitas yang diperlukan dari seorang pemimpin ataupun untuk kepengurusan BUMP mencakup kemampuan. Kemampuan tersebut terdiri dari 1. Mengakses informasi, teknologi baru, sumber daya finansial dan material, serta keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta
potensi yang dimiliki dengan mengorganisasikan dan memobilisasi sumber daya. Yang ketiga yaitu kapasitas menetapkan tujuan-tujuan, merencanakan anggaran, mengelola dan melaksanakan program. Yang keempat yaitu membuat keputusan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan organisasi dan pembangunan wilayah serta memonitor dan mengevaluasi. Yang terakhir yaitu membangun kerjasama dan mengembangkan jejaring kegiatan. Kemudian, penguatan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan ada 9, yaitu yang pertama pemetaan, yang kedua menggali informasi, yang ketiga menganalisis informasi, yang keempat penjagaan kerjasama, yang kelima penyusunan rencana kerja, yang keenam membuat kesepakatan, yang ketujuh penandatanganan akad kerjasama, yang kedelapan pelaksanaan kegiatan, yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Baik, pada slide ini merupakan tahapan kegiatan BUMP. Yang pertama adalah tahapan penjaringan, yang kedua adalah tahapan penumbuhan, dan yang ketiga adalah tahapan pelembagaan. Untuk tahap penjaringan sendiri ada 5, yaitu identifikasi calon pelaksana, calon lokasi, yang kedua adalah pembenahan kelompok tani, yang ketiga adalah pemetaan kelembagaan petani, dan yang keempat adalah identifikasi balai penyuluhan pertanian, dan yang terakhir adalah identifikasi potensi-potensi sumber daya alam yang ada. Kemudian untuk tahapan penumbuhan ada pelatihan dan penyuluhan. Kemudian untuk tahap pelembagaan ada perluasan jejaring kerjasama, peningkatan kualitas usaha atau produk, perluasan pangsa pasar, dan yang terakhir adalah pengembangan kemitraan. Secara umum, pengelolaan BUMP dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris, pelaksana manajemen atau direksi yang terdiri dari unsur ketua atau direktur utama, bendahara, sekretaris, dan manajer, serta ketua unit usaha. Tata hubungan kerja terdiri dari konsultasi yang dilakukan oleh BUMP kepada pemerintah atau pemerintah daerah, Dinas Teknis Lingkungan Pertanian, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan mengenai dukungan regulasi pemerintah kepada BUMP, pengembangan dan penelitian teknologi, fasilitasi pemerintah kepada BUMP, dukungan pelatihan kepemimpinan, penguatan kapasitas manajerial, dan pelatihan wirausaha oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah koordinasi yang dilakukan oleh BUMP kepada swasta atau BUMN atau BUMD, badan usaha milik desa, bulog, resi gudang, pelaku usaha, berkaitan dengan dukungan pembiayaan atau permodalan, dukungan sarana dan prasarana pertanian, layanan pemasaran hasil, dukungan alat dan mesin pertanian, kegiatan penguatan kapasitas atau penyuluhan, dan fasilitasi asuransi. Dalam pengelolaannya, BUMP juga melakukan pembinaan, supervisi, monif, dan pelaporan. Pembinaan dilakukan oleh tim pembina BUMP. Adapun tugas-tugasnya adalah melakukan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat potan dan gapotan, mengidentifikasi kebutuhan jenis-jenis pelatihan dan penyuluhan, mendorong terbentuknya BUMP dan meningkatkan status organisasinya menjadi berbadan hukum, mendorong terbangunnya jejaring dan kemitraan bagi BUMP, serta melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi. Supervisi, monef, dan evaluasi mempunyai ruang lingkup sebagai berikut, yaitu keragaan dan kesiapan pembentukan dan pengelolaan BUMP, kelayakan usaha, manajemen organisasi meliputi keanggotaan, kepengurusan, tugas, dan fungsi, dan yang terakhir adalah manajemen usaha tani agribisnis yang berbasisnya usaha, sumber pembiayaan, skala usaha, kemitraan, dan legalitas. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penyuluh pertanian di tingkat lapangan atau WKPP melalui Evaluh yang juga digunakan sebagai laporan kinerja sampai ke tingkat pusat melalui Simultan. Untuk pelaporan berkala dilakukan melalui BPP kepada pembina yaitu mulai dari Dinas Teknis Lingkup Pertanian Kabupaten atau Kota sampai kepada Direktorat Jenderal Teknis Lingkup Pertanian di pusat. Bentuk usaha BUMP berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 terdiri dari 3, yaitu koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1952 itu mengacu pada tata cara pembentukan koperasi. Kelebihan koperasi sendiri adalah keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Kekurangan koperasi yaitu permodalan yang terbatas, kemampuan pengurus masih rendah, dan daya saing rendah apabila dibandingkan dengan perseroan dan rendahnya kesadaran untuk berkoperasi. Persyaratan pendirian koperasi melalui 3 tahap, yaitu mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang dihadiri calon anggota koperasi dengan mengundang pejabat atau petugas dari dinas koperasi atau kelembagaan yang membidangi koperasi di kabupaten atau kota. Yang kedua, mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 20 orang calon anggota koperasi. Yang ketiga, menyusun akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang kedua adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007. Adapun syarat PT adalah didirikan oleh 2 orang atau lebih. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham saat perseroan didirikan. Lalu yang terakhir adalah memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Adapun kelebihan dan kelemahan PT. Kelebihan PT adalah tanggung jawab pemegang saham terbatas, penanaman modalnya atau saham mudah diperjualbelikan, tidak tergantung pada pemimpin dan pemegang saham, dikelola secara profesional, dan kekayaan perseroan terpisah secara manajemen dengan pemegang saham, serta lebih mudah mendapat tambahan modal karena berstatus badan hukum. Dan kekurangan PT yaitu prosedur pendirian lebih sulit, biaya lebih mahal, kewenangan perseroan dipegang oleh pemilik saham mayoritas, keuntungan dibagi dengan pemegang saham, dan adanya pajak perusahaan sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Baik, di slide ini dijelaskan tentang pengertian korporasi. Korporasi adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum, berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Jenis-jenis korporasi. Yang pertama, privat korporasi. Merupakan korporasi yang dimiliki oleh sedikit orang atau kerabat dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, public korporasi, yaitu perusahaan yang dapat dibeli oleh pihak lain ketika perusahaan tersebut membutuhkan modal. Yang ketiga, quasi public korporasi dan non-profit korporasi, merupakan perusahaan yang tidak berorientasi pada profit. Contoh-contoh korporasi, yaitu Grup Bakri, Grup Salim, Grup Lipo, Astra Internasional, Gudang Garam, Semen Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, serta perusahaan listrik negara. Kemudian untuk ciri-ciri korporasi, yang pertama adalah berorientasi pada profit, yang kedua adalah modal perseroan terbatas berasal dari saham dan obligasi, dan yang ketiga adalah pemilik saham bertanggung jawab atas saham yang disetorkan, dan yang keempat keuntungan pemilik saham berupa dividen, dan yang terakhir perusahaan dipimpin oleh direksi. Untuk kelebihan dan kekurangan korporasi, untuk kelebihannya yang pertama mudah untuk mengumpulkan uang, yang kedua tanggung jawab terbatas, serta produktivitas. Untuk kekurangannya, masalah komunikasi, kompleksitas ditambahkan, pengungkapan informasi, yang keempat birokrasi, yang terakhir kehilangan kendali.